Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk kisah kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @gundulsiler. Dan kisah ini berjudul Kula Nuwun. Dan bagi teman-teman yang penasaran dan ingin membaca langsung ceritanya, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah ini adalah kisah almarhum bapak aku. Hari ini hari Minggu. Kami sekeluarga berencana berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Memang kami sering sekali ke rumah kakek dan nenek dari ibuku yang memang tidak terlalu jauh dari rumah, hanya beberapa kilometer. Kami sering diminta bantuan kakek dan nenek untuk membantu di ladang atau sawah. Pagi-pagi sekali kami sudah sampai ke rumah kakek dan nenek dengan diantar bapak menggunakan sepeda. Tapi kali ini Bapak akan kembali lagi ke rumah karena ada pekerjaan. Bapak diminta bantuan seorang saudara jauh di kampung sebelah. Pagi itu, Bapak seperti kurang bersemangat. Entah karena kurang sehat atau memang sudah firasat. Ibuku sempat membujuk Bapak. "Ada apa, Pak? Kok makannya nggak kayak biasanya?" Ibu memperhatikan makan Bapak yang tidak lahap seperti biasanya. "Gak apa-apa, Bu. Agak ragu-ragu saja sama kerjaan ini." "Gak apa-apa, Bu. Agak ragu-ragu saja sama kerjaan ini." "Lah, ada apa? Apa kurang sehat?" "Enggak, Bu. Enggak kenapa-napa." "Kalau nggak enak badannya, tidak usah dikerjakan saja, Pak. Sudah, di sini saja bantuin Mbah." "Lah, jangan, Bu. Tidak enak. Sudah dari minggu kemarin janji, orangnya juga nungguin." "Ya sudah, Pak. Tapi ini jamu telur kampung dulu ya, biar badannya enak." Sambil menyodorkan 2 telur kampung dan gelas. Bapak hanya menerima dan segera meminumnya. Kemudian pamit berangkat. "Berangkat dulu ya, Bu." "Iya, Pak. Hati-hati. Kalau badannya nggak enak, istirahat saja. Jangan diteruskan." Bapak mengangguk dan segera menggowes sepeda tuanya. Setelah melihat Bapak berangkat, kami segera bersiap ke ladang Mbah, menyiapkan peralatan yang akan dibawa ke ladang dan membawa 1 kendi air minum. Kami semua cukup sibuk di ladang untuk memulai tanam benih jagung baru. Semua saudara ikut membantu. Menjelang duhur, kami disuruh Mbah untuk bersih-bersih, istirahat, sholat, dan makan bersama. Kembali ke rumah Mbah yang tidak jauh dari ladang. Kami pun kembali ke rumah Mbah. Setelah sholat dan makan, rencananya kami akan kembali melanjutkan pekerjaan di ladang. Kami semua istirahat sebentar di teras rumah Mbah sambil berbincang banyak hal. Beberapa saudara menanyaiku kapan dilaksanakan ujian nasional untuk kelas 6 SD. Ya, waktu itu aku sudah kelas 6 SD. Sekitar sebulan lagi akan diadakan ujian nasional. Kedua kakakku pun sama mereka sudah tingkat akhir akan ujian nasional SMK dan SMP. Setelah berbincang, kami bersiap kembali ke ladang. Saat itu sekitar pukul 1:30 siang. Tiba-tiba ada seseorang datang ke rumah Mbah menggunakan sepeda motor. Dia bernama Mas Kimin, saudara jauh Bapak. Seperti terburu-buru dan bertanya-tanya di mana ibu. Kami pun memanggilkan ibu yang sedang ada di dapur. Ibu keluar tergopoh-gopoh, seolah ibu tahu kabar apa yang dibawa Mas Kimin. Wajahnya tampak cemas dan khawatir sekali. "Ada apa, Min? Ada apa? Kok kesini?" "Itu Leki jatuh dari sumur." Mas Min bisa memanggil bapak ibuku dengan Bule dan Pak Lek atau Om atau Tante. Ibu langsung duduk di bangku panjang yang ada di teras rumah Mbah. Air matanya mengalir deras. Aku dan kakakku pun sangat terkejut mendengar kabar ini.
Segera bule-bule kami menenangkan ibu dan mengusap bahunya agar sedikit lega. "Ayo Lek, cepat disusul. Ayo bonceng pakai motorku ini." Ibu segera bangun, mengusap air matanya, mengambil tendal dan menggandeng adikku untuk ikut bersamanya. Tanpa sepatah kata pun ibu membonceng motor Mas Kimin menyusul bapak. Aku dan kedua kakakku yang masih shock ditinggal begitu saja di rumah Mbah. Bule-bule berusaha menenangkan kami dan mengajak kami terus berdoa agar bapak baik-baik saja. Walaupun kami masih tidak bisa membendung air mata. Sore hari aku dan kedua kakakku diantar salah satu bule pulang ke rumah naik bis. Di depan rumah sudah ada Pak D atau kakak bapak dan beberapa tetangga yang menunggu kami pulang. Pak D berpesan pada kami, bapak dibawa ke kota di salah satu pengobatan sangkal putung ternama. Dan ibu akan menunggu bapak bersama adik kecilku di sana. Kata Pak D, mungkin bapak akan dirawat lama di sana. Kami hanya mengangguk, tanda mengerti, walaupun kami tidak diberitahu kondisi bapak seperti apa. Untuk menjaga kami, nenek dari ayahku diminta tolong untuk tinggal sementara di rumah. Walaupun akhirnya kami yang lebih menjaga dan merawat nenek daripada kami yang dijaga. Untung saja kami cukup mandiri. Yang seringkali kami diasuh oleh Bule Y, adik termuda ibuku, yang juga bolak-balik ikut menjaga bapak di tempat pengobatan dan sering pulang melihat kondisi kami. Karena memang saat itu ibu benar-benar tidak bisa meninggalkan bapak walaupun sebentar. Bule Y rela bolak-balik dari kota Semarang ke kota pengobatan ayahku menggunakan bis antar kota. Padahal dari kota kami, kota tempat pengobatan bapak, butuh waktu minimal 3 jam bila menggunakan kendaraan sendiri. Bagaimana dengan bis kota yang lebih sering berhenti? Saat itu aku sangat sedih karena saat akan ujian nasional tidak ditemani bapak dan ibu di rumah. Kakakku sering pulang sore karena mereka juga disibukkan dengan pelajaran tambahan untuk ujian nasional mereka. Cukup lama bapak berada di tempat pengobatan, bahkan aku dan kakakku nyaris tidak bisa ke sana. Aku cukup beruntung, diajak sekali ke sana bebarengan dengan warga yang akan membesuk bapak dengan menyewa mobil angkutan kota. Itu pun karena mereka kasihan melihatku. Sampai di sana, aku melihat bapak yang terbaring di ranjang kayu. Kedua kakinya dibalut dan nampak sangat besar. Masih terlihat seperti cairan merah darah merembes dari balutan itu. Karena masih harus sekolah, aku ikut pulang bersama warga. Sebulan lebih kami menunggu bapak pulang, berharap bapak sehat kembali. Bapak akhirnya pulang setelah hampir 1,5 bulan di tempat pengobatan. Tapi bapak belum benar-benar sehat. Bahkan bapak masih harus dipopok. Bapak memang sudah pulang, walaupun kondisinya masih belum bisa dikatakan baik. Mungkin bapak ibu mengkhawatirkan kami anak-anaknya yang di rumah, dan juga biaya hidup di sana, dan untuk kami di rumah juga sudah menipis. Ibu mengatakan juga penanganan di sana sudah tidak sebagus dulu orang-orang katakan, karena sudah ganti penerus baru. Kata ibu, bapak di sana dibiarkan cukup lama. Kakinya hanya dibalut dan disanggah papan. Pernah satu ketika perban kedua kaki bapak menjadi berbau busuk dan mengeluarkan cairan kuning yang cukup banyak. Ibu sudah berkali-kali memanggil penanggung jawab pengobatan, tapi hanya mengatakan tidak apa-apa. Karena bapak mengeluh rasa nyeri, karena bapak mengeluhkan rasa nyeri yang dahsyat di kedua kakinya. Ibu memberanikan diri membuka balutan perban. Alangkah terkejutnya, luka bapak malah memburuk, menjadi busuk, mengeluarkan nanah, bahkan terdapat banyak belatung kecil pada lukanya. Ibu segera berlari memanggil perawat pondok. Ibu segera berlari memanggil perawat pondok sangkal putung dan menunjukkan luka bapak yang seperti itu. Karena dirasa perkembangan pengobatannya kurang baik, ibu dan bapak memutuskan pulang ke rumah sambil mencari alternatif pengobatan lain. Ibu mengatakan cukup kecewa pada pemilik rumah yang meminta bantuan kepada bapak. Dari sekian tempat pengobatan, kenapa harus memilih di tempat itu yang sangat jauh dari kota kami?
Sedangkan di kota kami ada banyak rumah sakit besar. Pengobatan alternatif juga banyak. Kenapa harus dibawa ke kota lain? Padahal kondisi bapak saat itu sangat parah. Kedua mata kaki bapak hancur. Tulang mata kaki sudah tidak berbentuk dan mengeluarkan banyak darah. Dan pada saat diajak ke sangkal putung itu, luka kaki bapak yang remuk itu hanya dibalut kain, sehingga darah masih merembes kemana-mana. Yang lebih menyedihkan lagi, bapak dibawa ke kota itu menggunakan mobil bak terbuka dengan kondisi separah itu dan kesakitan. Padahal ke kota itu butuh waktu minimal 3 jam. Bayangkan bagaimana rasa sakitnya. Kedua mata kaki hancur dan dibawa jauh tanpa penanganan medis yang cepat dan tepat. Bukankah ke rumah sakit daerah hanya butuh waktu 10 menit? Kenapa aneh sekali dibawa ke kota lain yang begitu jauh? Kami sekeluarga merasakan kekecewaan ini. Tanpa bisa bicara banyak, pada pemilik rumah setelah kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, bapak ibu mencari pengobatan lain ke rumah sakit daerah untuk mengobati luka yang parah dan memanggil tukang pijit khusus tulang bapak. Karena untuk operasi tulang, bapak tidak ada biaya. Dari penuturan bapak ke ibu, bapak menjelaskan bagaimana bapak bisa terkena musibah ini. Seminggu sebelumnya, bapak memang dimintai bantuan untuk menguras sumur, memperdalam dengan menggalinya lagi supaya mendapatkan mata air baru. Bersama satu orang lagi, Pak Seno, bukan nama asli. Di kampungku memang banyak yang menggunakan mata air sumur, termasuk rumahku. Di saat musim kemarau, banyak warga yang menggunakan jasa kuras sumur agar mata air lebih banyak. Bapak memang kadang-kadang membantu saudara untuk menguras sumur. Oleh karena itu, bapak mengiyakan menguras sumur pada pemilik rumah tadi yang masih saudara jauh dari ibu bapak. Jadi bapak merasa tidak enak kalau menolaknya, karena biasanya bapak memang hanya membantu menguras sumur saudara. Saat itu bapak dibantu Pak Seno untuk menguras sumur. Bapak yang turun ke bawah untuk menggali lebih dalam, dan Pak Seno yang berjaga di atas menarik tanah dari galian menggunakan katrol. Pekerjaan cukup lancar. Menjelang zuhur, pekerjaan sudah selesai dan air mulai mengenangi sumur dengan cepat. Bapak segera naik ke permukaan agar tidak terkena air yang semakin tinggi. Tapi hanya tinggal meraih pinggiran sumur dan keluar, tiba-tiba tangan bapak tidak dapat meraih pinggir sumur karena merasa kakinya ditarik sesuatu. Akhirnya bapak terjatuh kembali ke dasar sumur dalam posisi berdiri. Padahal air sumur sudah tinggi. Bapak hampir tenggelam. Air sudah sebatas leher bapak. Bapak segera berteriak memanggil Pak Seno. Pak Seno segera meminta bantuan pemilik rumah dan beberapa warga. Bapak dibantu naik ke atas menggunakan tali. Sampai di atas, kaki bapak sudah mengeluarkan banyak darah. Mata kakinya hancur karena bapak jatuh dari sumur yang dalamnya kurang lebih 17-20 meter. Rata-rata sumur di kampungku minimal dalamnya 15 meter. Jika sudah dikuras beberapa musim kemarau, maka akan semakin dalam. Setelah diangkat dari sumur, bapak merasakan setengah sadar. Bapak hanya ingat diangkat dinaikkan ke mobil bak terbuka yang pada saat itu terik matahari pada puncaknya. Kembali ke bapak yang sudah pulang ke rumah. Beberapa hari setelah bapak pulang ke rumah, bapak minta dipanggilkan seorang tukang pijit yang rumahnya dekat dengan rumah ibunya bapak, Mbak Uti dari bapak. Sebut saja namanya Mbak Vi. Mbak Vi ini bukan sekedar tukang pijit biasa ternyata. Mbak Vi tukang pijit yang mendalami ilmu tertentu. Aku juga kurang tahu ilmu apa itu. Katanya dia bisa memijat ya dari ilmu itu. Mbak Vi bisa menerawang seseorang. Dia bahkan bisa memanggil makhluk halus dan merasuki dirinya sendiri agar bisa berbicara pada pasiennya yang dituju. Pertama datang ke rumah, Mbak Vi seperti tukang pijit biasa, seorang wanita parubaya yang belum begitu tua. Mbak Vi memijit kaki bapak dan menerawang. Ia mengatakan bapak jatuh, bukan alami terjatuh, tapi karena ditarik oleh bangsa halus.
Ibuku yang mendengar saat itu sangat terkejut. Karena penasaran, ibuku bertanya pada Mbak Vi. "Maksudnya gimana, Mbah? Ditarik sama siapa?" "Ini ada makhluk halus yang tidak suka, lalu menarik kaki suamimu biar jatuh." "Ya Allah, lah kenapa kau tidak suka dengan suamiku, Mbah? Salahnya apa kau sampai ditarik?" "Apa mau bicara langsung sama makhluk halus ini? Aku panggilkan, biar bisa ngomong langsung." "Iya, nggak apa-apa, Mbah." Suara ibu bergetar takut dan khawatir, namun mengiyakan tawaran Mbak Vi. "Siapkan rokok." Ibu lalu keluar sebentar untuk membeli rokok ke warung. Setelah mendapatkan rokok dan memberikan pada Mbak Vi, Mbak Vi segera memulai pemanggilan makhluk halus tadi. Sebelumnya Mbak Vi berpesan, jangan terkejut bila gelagat dan suaranya akan berubah. Itu berarti makhluk halus itu sudah menguasai tubuhnya. Beberapa saat kemudian Mbak Vi tertunduk dan terdiam agak lama. Bapak dan ibu hanya diam dan memperhatikan. Tak lama, Mbak Vi mengambil rokok dan menyulutnya. Dari cerita ibuku, pandangan mata Mbak Vi seolah berubah menjadi tajam melihat bapak dan ibu. Mbak Vi sudah dirasuki. Mbak Vi dirasuki seorang laki-laki tua bernama Darmo. Nama bukan sebenarnya, karena aku tidak ingat pasti siapa namanya. Ibu yang sangat ingat karena berhadapan langsung. Dan dengan suara keras dan serak membentak bapak. "Bocah kurang ajar, sudah tidak sopan, malah ngundang orang tua sampai sini." "Maaf, permisi Mbah, ini siapa? Maaf, suami saya gak sopannya gimana?" "Anak mau masuk tempatnya orang, kok gak permisi, asal masuk, kurang ajar sama orang tua." "Mohon maaf Mbah, saya niatnya tidak seperti itu. Saya tidak tahu rumah Mbah di situ. Sungguh Mbah, saya minta maaf." "Enggak, saya nggak terima. Mau tak ambil nyawamu, apa tak buat cacat seumur hidup." "Maaf sekali Mbah, anaknya banyak ini, masih kecil-kecil, nanti siapa yang nafkahi?" Tiba-tiba Mbak Vi setengah sadar, seolah tubuhnya pulih, namun masih dirasuki Mbak Darmo. Jadi tubuh Mbak Vi seperti terdapat dua jiwa yang ada di dalamnya. Raga Mbak Vi sendiri dan Mbak Darmo yang merasukinya. Suaranya berubah-ubah, menjadi suara Mbak Vi, menjadi suara Mbak Vi yang wanita parubaya, dan suara Mbak Darmo yang laki-laki tua dan serak. "Permisi Mbah, saya ikut bicara. Orangnya ini tidak sengaja masuk ke rumah Mbak Darmo. Minta tolong dimaafkan. Anaknya masih kecil-kecil. Minta tolong sekali Mbah, dimaafkan." Mbak Vi mencoba membantu bernegosiasi dengan Mbak Darmo. Tiba-tiba tubuh Mbak Vi terdiam. Kakinya berubah menjadi bersila. Yang tadinya mengangkat satu kakinya seperti berjenjang. Rokoknya juga tidak dihisap lagi, hanya dipegang dengan tangan kirinya. Suara batuk tiba-tiba terdengar serak. Sepertinya Mbak Darmo kembali menguasai tubuh Mbak Vi. "Aku tidak tahu kalau anak-anakmu masih kecil. Ini aku beri maaf. Besok lagi kalau masuk rumah orang, jangan lupa permisi." "Terima kasih banyak Mbah, terima kasih." "Awakmu itu nak, kalau masuk kemanapun permisilah. Kalau mau mengerjakan pekerjaan apapun, berdoa, jangan asal saja." "Iya Mbah, maaf. Sebenarnya itu, aku tidak ingin menarik kamu. Aku mau menarik temanmu yang ada di atas. Ternyata dia punya tameng yang lebih kuat daripada aku." "Iya Mbah, maaf. Saya mengaku saat itu pikiran saya kosong, lupa berdoa. Biasanya saya selalu bismillah saat memulai apa saja." "Ya sudah nak, sudah terlanjur begini. Aku juga tidak tahu. Besok aku bantu menyembuhkan kakimu pelan-pelan." "Iya Mbah, terima kasih." Karena ibuku agak penasaran sama Mbak Darmo ini, ibu memberanikan diri bertanya, "Maaf Mbah, Mbah kok bisa rumahnya di situ?
Itu kan rumahnya orang di Sumuran. Mbah Darmo yang sudah tidak marah sejenak terdiam dan mau bercerita. Begini nak, dulu itu aku pejuang. Aku ikut perang merebut kemerdekaan di negara ini. Saat itu ada tentara Jepang yang beroperasi di wilayah ini. Aku dan satu temanku bersembunyi di gua yang sekarang jadi rumah orang, dekat sumur, dekat sungai. Pas sembunyi, Jepang melemparkan bom. Guanya runtuh. Aku sama satu temanku mati di gua, tertimbun tanah tanpa ada orang yang tahu. Lah, gak ada saudara yang mencari, Mbah. Zaman dulu, bila laki-laki keluar jadi pejuang, bila tidak pulang, pasti mati nak. Sudah tidak perlu dicari, nanti malah ikut tertangkap Jepang. Iya Mbah. Ya sudah nak, aku pulang dulu. Kasihan tubuh orang ini kalau lama-lama. Besok setiap hari, tak datang ke rumah, ikut membantu menyembuhkan pelan-pelan kaki suamimu. Iya Mbah, terima kasih banyak. Sesaat kemudian tubuh Mbah Vi terdiam kembali. Kemudian tersadar, wajahnya agak pucat dan meminta air putih untuk minum. Mbah Vi kemudian bertanya kepada ibu dan bapak, bagaimana tadi setelah Mbah Vi membantu bernegosiasi, karena setelah itu Mbah Vi dikuasai penuh oleh Mbah Darmo. Maka ibu menceritakan semua kepada Mbah Vi. Mbah Vi mengangguk tanda mengerti dan mengatakan mungkin Mbah Darmo akan benar datang setiap hari. Mbah Vi juga akan membantu memijit bapak rutin 2 kali seminggu. Setelah itu hampir setiap hari menjelang atau setelah maghrib, di depan rumah pintu masuk sering tercium bau melati yang sangat tajam. Terkadang juga berbau rokok siok atau rokok orang tua zaman dulu yang dilinting dengan tembakau khas. Dulu ibu sering mengatakan, Mbah Darmo datang, mau memijat bapakmu, ayo sini pada masuk. Karena aku saat itu masih tidak paham apa yang dimaksud ibu, aku malah melihat keluar dan mencari seseorang yang disebut ibu. Tapi aku tidak mendapati siapapun di luar rumah yang datang. Hanya kadang mencium bau melati atau rokok tua. Setelah besar dan ibu bercerita tentang Mbah Darmo, aku baru paham kalau yang datang Mbah Darmo itu bukan seseorang, tapi sesehantu. Butuh berbulan-bulan bapak untuk sembuh. Berbulan-bulan bapak tidak dapat berjalan. Ketika lukanya sudah mengering, bapak belajar jalan dengan mengesot. Untuk merangkak, bapak masih kesulitan karena lutut juga sakit. Dalam waktu yang lama, bapak baru bisa belajar berjalan lagi menggunakan alat bantu yang dibuatkan Pak D. Sampai akhirnya bapak bisa berjalan tanpa alat bantu. Tapi jalannya menjadi pincangan dan diseret pelan. Karena kedua mata kaki bapak hancur, kakinya menjadi seperti besar dan tidak terlihat mempunyai mata kaki. Bila terlalu lama berdiri dan berjalan, kaki bapak juga membengkak. Sampai akhir hayat bapak tahun 2019 kemarin, kondisi kaki bapak masih sama. Bapak, semoga diampuni semua dosamu, diterima amal ibadahmu. Pesan saya, jangan lupa mengucapkan salam ketika akan masuk ke tempat apapun, walaupun dalam hati. Jangan lupa berdoa sebelum beraktivitas maupun sebelum melakukan perjalanan. Jangan percaya pada perkataan jin yang menyerupai apapun itu. Percayalah selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir semua di tangan Allah. Dan sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.